Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Heni Pragawati, asal Prodi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi laporan kerja praktik saya di PT Asia Citra Pratama yang berjudul Prosedur Penginputan dan Pelaporan Perpajakan pada PT Asia Citra Pratama. Di sini saya akan memaparkan tentang 1. Pendahuluan, 2. Gambaran umum perusahaan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Pelaksanaan kerja praktik, 5. Kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kerja praktik saya. Latar belakang kerja praktik yang pertama, perpajakan merupakan tema yang menarik untuk dibahas dan memberikan pengetahuan kepada kita sebagai mahasiswa. Kedua, PT Asia Citra Pratama memiliki jenis pajak yang beragam sehingga akan membantu kita untuk mengetahui dan memahaminya. Ketiga, adanya penginputan faktur pajak keluaran dan e-bukti potong secara manual. Keempat, penginputan menggunakan skema impor, penyetoran dan pelaporan SPT masa lebih awal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan kerja praktik saya. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan dan koordinasi pekerjaan yang berkaitan dengan akunting dan perpajakan. Kedua, mengetahui dan memahami secara langsung serta mendapatkan pengalaman mengenai prosedur penginputan dan pelaporan pajak pada PT Asia Citra Pratama. Yang ketiga, memberikan solusi atas permasalahan penginputan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terjadi di PT Asia Citra Pratama itu sendiri. Untuk waktu kegiatan kerja praktik dimulai dari tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 2 Juli 2022. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Untuk gambaran umum perusahaan Asia Citra Pratama sendiri, di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaan tempat kerja praktik PT Asia Citra Pratama yang beralamat di kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Utama, Kafling 125A1, Kutanegara, Ciampel, Karawang. PT Asia Citra Pratama sendiri atau ACP adalah perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang tekstil yang memproduksi kain celup atau printing dan penyempurnaan kain atau dyeing. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 dan mulai memproduksi pada tahun 2010. Untuk misi perusahaan PT Asia Citra Pratama adalah menjadi fasilitas berteknologi paling maju untuk memproduksi kain berkualitas tinggi untuk pasar global menggunakan praktik berkelanjutan terbaik. Kemudian ada misi perusahaan. Yang pertama, untuk memastikan kualitas dan keandalan terbaik bagi pelanggannya. Kedua, menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi para karyawannya. Yang ketiga, untuk memanfaatkan hanya teknologi terbaru dengan fitur ramah lingkungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Asia Citra Pratama. Yang pertama ada direktur utama, di sampingnya ada direktur keuangan, di mana direktur keuangan itu membawahi manajer accounting dan manajer finance. Untuk direktur utama membawahi seluruh manajer yang ada di setiap bagian. Ada manajer accounting, manajer finance, manajer marketing, manajer HRD, manajer purchasing, manajer produksi, dan manajer PPIC. Untuk manajer accounting sendiri di sini posisinya sedang kosong sehingga langsung ke bawahannya yaitu kasih accounting pajak. Kemudian ada para stafnya. Setiap manajer ini membawahi 1 asisten manajer dan 1 kabak serta kasih bagian masing-masing dan para stafnya. Kemudian saya menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Akuntansi menurut Mulyadi tahun 2016 dalam bukunya menjelaskan akuntansi berasal dari kata to accountant yang berarti memperhitungkan. Dengan kata lain, akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut.
Akuntansi pajak adalah pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di sini ada pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama, penempatan kerja praktik. Saya berada di Departemen Finance Accounting Tax, khususnya di bagian pajak perusahaan PT Asia Citra Pratama. Kedua, tugas saya di sini untuk menginput faktur pajak keluaran atas penjualan dan faktur pajak masukan atas pembelian. Ketiga, membantu menginput pajak atas PPh jasa atau PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 ke dalam website unifikasi.pajak.go.id. Kemudian melakukan filing pajak dan filing lainnya. Untuk masalah yang sering saya hadapi atau masalah yang ada di perpajakan PT Asia Citra Pratama adalah: 1. Penginputan faktur pajak masih manual, tidak menggunakan skema ekspor impor data dari file Excel sehingga memakan waktu lama dalam penginputan faktur pajak maupun e-bupot. Kedua, adanya kekosongan manajer accounting sehingga beban pekerjaan diberikan kepada bawahan manajer accounting. Ketiga, mepetnya tanggal penyetoran kurang bayar SPT masa bulanan baik PPN maupun PPh 21, 23 dan 4 ayat 2. Untuk solusinya yang bisa saya berikan di sini: 1. Membuat file dalam bentuk Excel dengan format sesuai sistem e-faktur dan e-bupot sehingga lebih menghemat waktu dalam proses penginputan. Kedua, merekrut manajer secepatnya untuk mengisi kekosongan posisi dan beban kerja yang seimbang. Ketiga, memajukan tanggal input dan rekonsiliasi perpajakan. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, yang pertama, penginputan pajak PT Asia Citra Pratama masih dilakukan secara manual sehingga lumayan menyita waktu. Kedua, komputer yang digunakan untuk melakukan input faktur pajak dilakukan secara remote ke dalam komputer lain sehingga jaringan tidak stabil. Ketiga, dari segi pelaporan, PT Asia Citra Pratama sudah sesuai dengan tanggal lapor, yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk mencegah dikenakannya denda. Keempat, semua pelaporan sudah menggunakan sistem e-filing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghemat waktu dan kertas. Untuk saran yang bisa saya berikan di sini, penginputan faktur pajak sebaiknya menggunakan skema ekspor impor sehingga lebih menghemat waktu penginputan, kecuali penginputan hanya satu nomor seri saja. Kemudian ada komputer yang dilakukan untuk menginput memang sudah terpusat dalam satu komputer, namun akan lebih baik tidak menggunakan remote desktop untuk menghindari jaringan yang tidak stabil. Saran berikutnya, ada pelaporan perpajakan bulanan sudah rapi dan sesuai dengan batas waktu pelaporan. Namun untuk pembayaran masih mepet dikarenakan mepetnya tutup buku bulanan. Saran terakhir untuk penulis selanjutnya dapat dibahas mengenai tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak PPN maupun pajak penghasilan pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.